Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Sumbernya buku Rework ya. Iya, betul. Dari Jason Fried dan David Heinemeier Hansson. Pendiri 37 Signals itu loh. Yang bikin Basecamp sama Ruby on Rails kan? Kerangka web yang populer banget itu. Nah, itu dia. Dan yang perlu Anda ingat nih, ini tuh bukan teori ngawang-ngawang. Oh ya, Ini beneran dari pengalaman mereka. Udah lebih dari 10 tahun jalanin perusahaan software. perusahaan yang sengaja dibikin kecil ya katanya. Iya, sengaja kecil, tapi profitnya bagus dan tahan banting loh. Udah lewat macam-macam kondisi ekonomi, penggunanya jutaan lagi. Wow, pendekatan mereka emang kedengarannya agak beda ya. Nah, misi kita sekarang ini mau coba gali nih beberapa ide kunci dari Rework yang kayaknya cukup nantang pemikiran umum soal bisnis. Betul, soal mulai, jalanin, bahkan soal perlu nggak sih bisnis itu dibesarin terus. Siap ya, kita coba bongkar beberapa asumsi umum. Siap, mulai dari mana nih? Gimana kalau dari mitos soal dunia nyata? Anda pasti sering dengar kan orang bilang, wah ide bagus, tapi nggak bakal jalan lah di dunia nyata. Iya, sering banget. Nah, menurut penulis Rework, itu tuh seringnya cuma alasan aja. Alasan orang-orang yang pesimis, yang nggak mau nyoba hal baru. Mereka ada contohnya? Ya, perusahaan mereka sendiri. Coba bayangin, timnya mencar-mencar di mana-mana, nggak pakai iklan, nggak ada tim sales formal. Kalau pakai kacamata dunia nyata kan Harusnya gagal ya? harusnya gagal, tapi nyatanya. Sukses. Jadi, dunia nyata ini lebih sering jadi pembenaran buat nggak bertindak, bukan batasan beneran. Oke. Menarik. Ini nyambung ke ide berikutnya yang juga agak, gimana ya, melawan arus. Katanya, belajar dari kesalahan itu dilebih-lebihkan. Nah, ini dia. Kita kan selalu dibilangin, kegagalan itu guru terbaik. Tapi Rework bilang sebaliknya. Justru kesuksesan yang jadi guru lebih baik. Loh, kok bisa gitu? Sukses itu ngasih data nyata. Apa yang berhasil, apa yang bisa diulang. Kalau kegagalan, orang lain belum tentu relevan buat kita kan, situasinya beda. Masuk akal juga sih. Bahkan ada studi dari Harvard Business School loh. Katanya pengusaha yang udah pernah sukses, ya kemungkinan besar sukses lagi. Tapi yang pernah gagal, tingkat suksesnya ya mirip-mirip aja sama yang baru mulai. Wah, oke. Jadi fokus ke apa yang berhasil ya. Terus, gimana soal perencanaan? Kan biasanya disuruh bikin rencana bisnis jangka panjang tuh. Nah, itu juga dihajar sama Rework. Rencana bisnis jangka panjang itu, ya mereka bilang pada dasarnya cuma nebak-nebak aja. Nebak. Iya, nebak. Karena faktor yang nggak bisa kita kontrol tuh banyak banget. Pasar, pesaing, ekonomi. Gimana mau bikin rencana pasti? Terus solusinya gimana dong? Nggak pakai rencana sama sekali. Fokusnya diperpendek, jauh. Fokus aja ke apa yang mau dikerjain minggu ini, gitu katanya. Wah, pendek banget ya. Cuma seminggu. Iya, tujuannya biar kita ambil keputusan pakai info terbaru, yang paling relevan saat itu juga. Bukan pakai asumsi dari berbulan-bulan lalu yang mungkin udah nggak valid. Rencana kaku malah nutup peluang improvisasi. Oke, jadi lebih fleksibel gitu ya. Nah, ngomongin jangka panjang, ada satu pertanyaan dasar banget yang mereka lempar. Kenapa sih harus tumbuh jadi besar? Nah ini nih, kan biasanya bisnis itu tujuannya scale up. Jadi lebih besar lagi. Iya, itu kan kayak tujuan utamanya bisnis. Rework nantang. Itu lebih besar nggak selalu lebih baik, kata mereka. Malah, mereka saranin cari ukuran perusahaan yang pas buat kita. Terus ya udah bertahan di situ. Jadi kecil itu bisa jadi tujuan akhir, bukan cuma batu loncatan. Bisa jadi. Karena pertumbuhan itu seringnya cuma dorongan ego. Dan yang pasti, nambah ruwet, nambah birokrasi, nambah biaya. Lucunya kan, bisnis kecil pengen jadi besar, bisnis besar malah pengen bisa lincah lagi kayak waktu kecil. Iya juga ya. Jadi saran mereka hati-hati sama pertumbuhan cepat, jangan buru-buru rekrut orang banyak. Betul, tumbuh itu ada ongkosnya. Nah, ngomongin ongkos, gimana soal budaya gila kerja? Atau workaholism? Kan banyak tuh yang bangga kerja lembur terus. Dianggapnya dedikasi tinggi gitu ya. Padahal, menurut Rework, itu justru bodoh katanya, kontraproduktif. Kerja lama bukan berarti lebih peduli atau hasilnya lebih banyak. Malah bisa burn out ya. Itu udah pasti. Dan seringnya, gila kerja itu cuma nutupin males mikir. Gampangnya kan pakai tenaga kasar aja. Padahal solusinya mungkin bisa lebih simpel, lebih cerdas.
Hasilnya jadi nggak efisien. Terus katanya ngerusak moral tim juga ya? Iya dong. Pahlawan sejati itu bukan yang paling lama duduk di kantor, tapi yang nemu cara paling cepat dan efektif buat beresin kerjaan. Gitu pandangan mereka. Oke, oke. Nah, soal buang-buang waktu, ada satu lagi nih yang mereka anggap racun banget. Rapat. Wah, ini kayaknya banyak yang setuju nih. Iya kayaknya. Rework ini keras banget kritiknya soal rapat. Kenapa? Ya karena rapat itu seringnya nggak jelas tujuannya. Abstrak, informasi yang didapat per menitnya dikit banget. Gampang lantur juga ya. Banget. Butuh persiapan mateng, tapi jarang yang nyiapin. Agendanya sering nggak jelas. Belum lagi biayanya. Coba hitung, 1 jam rapat ada 10 orang. Itu udah 10 jam produktif hilang. Belum lagi waktu buat pindah gigi mentalnya ya, sebelum dan sesudah rapat. Nah, itu dia. Jadi, kalaupun terpaksa banget harus rapat, aturan mereka ketat banget. Pakai timer, undang orang sesedikit mungkin, agenda super jelas, fokus ke masalah spesifik. Kalau bisa, rapatnya di tempat masalahnya ada. Dan yang penting, akhiri dengan solusi dan siapa yang tanggung jawab. Wah, disiplin banget ya soal rapat. Oke, tadi kita udah bongkar banyak mitos. Sekarang, prinsip buat bertindaknya gimana nih menurut Rework? Yang pertama dan paling penting, mulai aja dulu. Lakukan sesuatu. Ide itu murah, banyak. Yang mahal dan penting itu eksekusinya. Kayak kata Stanley Kubrick yang mereka kutip itu ya. Ambil kamera, bikin film aja, apapun itu. Persis, jangan kebanyakan ngomong, langsung bikin. Terus, prinsip kedua yang menarik, rangkul keterbatasan. Keterbatasan, bukannya itu masalah. Justru itu, kurang waktu, kurang duit, kurang orang, itu bisa jadi bagus. Kenapa? Karena keterbatasan itu maksa kita jadi kreatif, jadi efisien. Nggak ada ruang buat foya-foya atau bikin yang nggak perlu. Contohnya, Ya banyak, mulai dari senjata darurat bikinan tahanan, sampai ya pengalaman awal Basecamp sendiri, dibangun dengan tim dan dana super terbatas, tapi malah jadi bagus. Oke, jadi keterbatasan itu bisa jadi keuntungan tersembunyi ya. Terus apa lagi? mereka juga dorong pola pikir cukup baik itu nggak masalah. Good enough is fine. Cari solusi judo. Solusi judo? Maksudnya? Hasil maksimal, usaha minimal. Nggak usah maksain bikin solusi super canggih cuma biar kelihatan keren. Kalau solusi simple udah bisa beresin masalah, ya udah pakai itu. Lanjut ke kerjaan berikutnya. Nanti kalau ada waktu, baru disempurnain. Yang penting beres dan jalan dulu ya. Betul. Nah, prinsip terakhir yang juga kuat banget, belajar bilang tidak. Jadikan tidak itu jawaban standar kita. Waduh, susah itu kayaknya. Memang gampang bilang iya ke semua permintaan atau ide. Tapi akibatnya apa? Komitmen numpuk, fokus buyar. Jadi pakai kekuatan tidak buat jaga prioritas. Termasuk bilang tidak ke permintaan pelanggan. Bahkan itu pun kadang perlu kata mereka, kalau permintaan itu bakal ngerusak produk inti atau visi jangka panjang kita, ya mending ditolak. Lebih baik kehilangan beberapa pelanggan demi menjaga kualitas buat semua pengguna. Yang penting, nolaknya tetap sopan dan jelasin alasannya. Oke. Jadi intinya rework ini kayak ngajak kita kerja lebih cerdas ya. Lebih simple, lebih efektif. Dengan cara berani nanya ulang aturan-aturan bisnis yang udah biasa. Bisa dibilang gitu, mereka nawarin perspektif yang cukup radikal sih, menantang banyak norma konvensional. Nah, ini mungkin jadi bahan refleksi buat Anda yang dengerin setelah dengar beberapa ide dari rework ini. Kira-kira nih aturan konvensional mana sih dalam kerjaan Anda atau mungkin cara belajar Anda yang rasanya paling pengen Anda dobrak sekarang? Atau coba deh pikirin gini, gimana kalau Anda mulai lihat keterbatasan yang ada sekarang? Mungkin waktu, dana, atau sumber daya lain. Jangan lihat itu sebagai masalah, tapi sebagai keuntungan tersembunyi. Menarik tuh. Kira-kira langkah kreatif apa ya yang mungkin baru kebuka justru karena adanya keterbatasan itu? Coba deh direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.